Perkenalkan saya Yuni Kurniasi sebagai moderator pada siang hari ini. Tentunya saya mewakili dari RSIA Dr. Haja Karmini EH. Hari ini tanggal 22 Agustus 2020, tentunya RSIA Dr. Haja Karmini EH ingin memberikan sumbangsih kepada masyarakat, supaya sekitarnya dan juga audiens semua yang hadir pada kesempatan siang ini memberikan informasi dan juga layanan kesehatan melalui webinar atau juga konsultasi bersama dengan dokter-dokter yang dimiliki oleh RSIA Dr. Haja Karmini EH. Di mana kita tahu bahwa RSIA Dr. Haja Karmini EH ini berdiri sejak tahun 1994, memberikan layanan terbaik untuk ibu dan juga anak. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan, bahwasannya di RSIA Dr. Haja Karmini EH ini memiliki banyak sekali layanan. Alhamdulillah sudah ada beberapa layanan poliklinik, yaitu diantaranya ada poliklinik kandungan, yaitu mempersembahkan Dr. Andita Hasari M. Catherine SPOK, yang beliau ada jadwal prakteknya dari Senin sampai Jumat dari pukul 7 sampai 9 dan juga siang pukul 12 sampai dengan pukul 14. Kemudian juga menghadirkan Dr. Cecep M. Hidayat SPOK yang memiliki jadwal praktek dari Senin sampai dengan Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 20. Selain itu juga ada poliklinik anak yang dihadirkan oleh RSIA Dr. Haja Karmini EH, yaitu ada Dr. Idam Fadila SPA. Beliau memiliki jadwal praktek dari Senin sampai dengan Sabtu untuk pagi pukul 7 sampai dengan pukul 8.30 dan untuk sore pukul 17 sampai dengan pukul 20. Di RSIA Dr. Haja Karmini juga melayani poliklinik gigi, di mana ada Dr. Lutfi Dewi Syanda dan juga Dr. Gigi Ita Dewi Lestari. Di jadwal prakteknya Senin sampai Jumat dari pukul 10 sampai dengan pukul 14 dan nanti dilanjut sampai dengan pukul 18. Ada layanan umum juga untuk di RSIA Dr. Haja Karmini EH, dan untuk rekan-rekan yang ingin mendaftar sebagai pasien bisa melalui online. Mungkin bisa dicatat di 081 323 699 697. Lebih jelasnya mungkin silakan untuk follow Instagramnya Karmini, yaitu ada salah satu Instagram di @karminitasik atau @rsia Karmini Tasik. Silakan untuk follow Instagramnya supaya bisa mengetahui informasi-informasi yang ada yang diberikan oleh RSIA Dr. Haja Karmini EH, termasuk juga layanan-layanan yang tersedia. Silakan untuk bergabung atau follow di @rsia Karmini_Tasik. Atau juga bisa Anda di webnya kami di www.rsiakarmini.com. Sekali lagi di webnya di www.rsiakarmini.com. Baik. Kemudian juga untuk rekan-rekan yang ingin melakukan atau melaksanakan pemeriksaan rapid test, alhamdulillah sekarang di RSIA Dr. Haja Karmini EH juga melayani pemeriksaan rapid test mandiri. Jadi silakan untuk datang, cukup dengan membawa persyaratan fotokopi KTP. Silakan untuk langsung berkunjung ke RSIA Karmini untuk melakukan pemeriksaan rapid test dengan jadwal pemeriksaan dari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, itu informasi yang saya sampaikan mengenai beberapa layanan kesehatan yang berada di RSIA Dr. Haja Karmini EH. Baik, kita akan buka langsung untuk acara webinar kali ini. Mari kita buka baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan ini saya diminta untuk membawakan materi tentang panduan pemeriksaan kehamilan ya, selama COVID-19 ini. Baik, slide. Tentang slide.
Ya, sebelum masuk ke sana, saya ingin sharing sedikit tentang ini yang paling penting dan saya kira harus diketahui oleh semua kalangan ya, baik itu tenaga kesehatan maupun masyarakat, tentang bagaimana pengaruh infeksi virus corona terhadap kehamilan. Nah, jadi infeksi virus corona ini eh, terhadap kehamilan itu yang pertama adalah tidak ada perbedaan manifestasi klinis, baik ibu hamil maupun yang tidak hamil. Jadi manifestasi klinisnya sama saja. Kemudian sebagian besar ibu hamil yang terinfeksi virus corona biasanya menunjukkan gejala ringan ya, seperti penyakit flu derajat ringan sampai sedang. Kemudian gejala infeksi virus corona yang berat seperti pneumonia itu dilaporkan terjadi pada ibu hamil yang berusia tua. Kemudian ibu hamil memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi virus corona dan gejala yang lebih berat akan terjadi pada ibu hamil yang memiliki penyakit penyerta ya, seperti penyakit jantung, kemudian penyakit asma ya, dan kencing manis. Ya, slide. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga yaitu bagaimana pengaruh virus corona ini terhadap janin. Nah, apakah janin yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi virus ini terinfeksi atau gimana? Nah, ternyata tidak ada bukti bahwa infeksi virus corona ini meningkatkan angka keguguran, itu yang pertama. Kemudian tidak ada juga bukti tentang transmisi vertikal virus corona ya. Virus corona vertikal itu artinya transmisi dari ibu ke janin melalui plasenta ya, waktu mengandung. Kemudian terdapat beberapa data tentang peningkatan partus prematurus. Jadi infeksi virus corona meningkatkan insidensi dari partus prematur ya pada ibu hamil yang terinfeksi virus corona. Ya, slide. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak ibu hamil yang enggan memeriksakan kehamilan di rumah sakit ya karena takut tertular virus. Padahal pemeriksaan kehamilan itu harus tetap dilakukan ya secara rutin. Nah, jadi agar ibu hamil tidak terinfeksi virus corona, maka dokter kandungan biasanya melakukan perubahan jadwal pemeriksaan ya. Jadi pas awal-awal virus corona merebak, waktu itu banyak dokter-dokter yang membatasi jumlah praktek ya. Ya, slide. Nah, jadwal pemeriksaan kehamilan ini selama pandemi virus, jadi memang tadi setelah disebutkan bahwa ibu hamil memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi ya, karena daya tahan tubuhnya cenderung lebih lemah. Nah, namun meski begitu, pemeriksaan kehamilan tetap perlu dilakukan ya secara rutin. Jadi ibu hamil sebaiknya tetap rutin menjalani pemeriksaan kehamilan, tentunya dengan selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan ya. Protokol-protokol yang telah ditentukan ya untuk menghindari atau untuk memutus mata rantai virus corona ya. Yang kita semua sudah tahu mungkin ya bahwa untuk memutus virus corona kita harus selalu memakai masker, kemudian selalu menjaga jarak, ya, tidak boleh berkerumun ya. Ya baik, untuk pemeriksaan jadwal trimester pertama, ya. Jadi pada trimester pertama ibu hamil cukup menjalani 1 kali pemeriksaan kehamilan, ya, yaitu saat usia kehamilan 11 sampai 13 minggu. Nah, untuk memastikan kehamilan, lakukan pemeriksaan dengan tes pack di rumah. Kemudian, namun jika pernah mengalami kehamilan ektopik, maka ibu hamil disarankan untuk langsung memeriksa kehamilan ke dokter kandungan, ya, ketika hasil tes pack positif ya. Jadi tidak perlu menunggu hingga usia kehamilan 11 minggu. Kemudian dia buat dulu janji ya, konsultasi dengan dokter sehingga ibu hamil tidak perlu lama menunggu ya di rumah sakit. Nah, untuk trimester kedua juga ibu hamil perlu melakukan kunjungan ke dokter ya minimal 1 kali ya untuk melakukan pemeriksaan USG ya.
tepatnya pada usia kehamilan 20 minggu. Nah, walaupun hanya 1 kali, tapi pemeriksaan pada usia kehamilan ini sangat penting ya, karena kita bisa mencari informasi mengenai kondisi-kondisi organ bayi ya, apakah ada kecacatan kongenital ya, kecacatan mayor ya. Kemudian untuk melihat kondisi plasenta juga ya, serta mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi. Kemudian jadi kesehatan ibu hamil juga akan diperiksa secara menyeluruh ya, mulai dari tensi, tanda vital ya, nadi, kemudian berat badan ya, tinggi badan ya. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, untuk next. Nah, untuk kehamilan trimester ketiga, ini jadwal pemeriksaannya ini harus lebih sering lagi karena sudah mendekati waktu persalinan. Jadi jadwalnya itu yang wajib adalah usia kehamilan 28 minggu, kemudian usia kehamilan 32 minggu, usia kehamilan 36, nah kemudian 37 minggu ya. Nah, setelah 37 minggu ini seminggu sekali sampai persalinan tiba. Nah, pada saat ini dokter akan melakukan pemeriksaan darah ya, kemudian pemeriksaan urin ya, kemudian USG untuk memantau tumbuh kembang dan posisi janin ya, serta untuk menentukan rencana persalinan. Kemudian selama di rumah, Bumil juga bisa memantau detak jantung janin secara rutin ya dengan menggunakan alat Doppler ya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahaya ya, gejala-gejala yang dapat membahayakan ibu hamil dan janin. Jadi harus waspada jika ada gejala-gejala seperti ini. Ya, jadi harus langsung diperiksa ke dokter. Gejala tersebut seperti muntah yang hebat ya, atau perdarahan dari vagina ya, perdarahannya bisa ngeflek ya, sedikit-sedikit atau perdarahan yang banyak. Kemudian kontraksi atau nyeri perut yang hebat. Kemudian pecah ketuban atau keluar cairan dari jalan lahir ya, yang tidak bisa ditahan ya. Kemudian tekanan darahnya tinggi atau nyeri kepala hebat, pusing ya. Kemudian atau tidak merasakan gerakan janin. Jadi biasanya aktif kemudian menjadi tidak aktif. Kemudian kejang ya. Kejang ini adalah tanda yang sangat berbahaya sekali ya. Ya, slide. Nah, kemudian selama ibu hamil ini jika ingin pergi ke dokter kandungan atau ke rumah sakit, maka selalu senantiasa PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, ya, kenakan masker selalu, kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian terapkan juga selalu physical distancing ya selama di perjalanan maupun di rumah sakit. Nah, jika ibu hamil mengalami gejala ya, gejala COVID-19 atau ada anggota keluarga di rumah yang mengalami gejala tersebut, maka ditunda ya, jadwal pemeriksaannya ditunda selama 2 minggu atau 14 hari. Kemudian lakukan isolasi mandiri dan segera hubungi ke hotline COVID-19 ya. Ya, gejala-gejalanya seperti apa? Ya, gejala-gejalanya seperti batuk ya, pilek, demam ya, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian diare ya. Itu harus waspada ya. Slide. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak berinteraksi lewat pertanyaan ya. Baik, terima kasih Dok ya atas pemaparannya tentang tema kali ini, yaitu pemeriksaan kesehatan. Baik, untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, kami persilakan untuk bisa memberikan pertanyaan. Bisa di chat langsung, silakan, mungkin nanti kita bisa akan menjawab satu persatu oleh Dr. Cecep SPOD yang alhamdulillah sudah memberikan materi pada kesempatan siang hari ini. Kami tunggu rekan-rekan untuk bisa memberikan pertanyaan. Boleh sedikit pertanyaan di luar tema? Kalau misalnya ada rekan-rekan. Iya, boleh. Silakan bertanyanya apa aja ya. Jadi tidak baik, terbatas pada tema. Pokoknya yang bersangkutan dengan kehamilan aja ya. Kehamilan atau penyakit kandungan boleh ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Ibu hamil harus menjalani pemeriksaan virus corona ya. Jadi pemeriksaan virus corona ini diperlukan bila ibu hamil mengalami gejala ya dan keluhan terinfeksi ya serta memerlukan perawatan. Jadi
gejala-gejalanya ya tadi ya, dimulai dari batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, ya sesak nafas, ya, demam yang tidak disertai gejala-gejala yang lain ya. Kemudian pengambilan spesimen pada ibu hamil ya secara prinsip itu sama aja dengan subjek yang lain ya yang tidak hamil ya. Jadi bisa melalui hapusan atau swab dari hidung, kemudian dari mulut ya atau dapat juga dari sputum ya. Ya baik. Jadi itu ya. Jadi ibu hamil harus menjalani pemeriksaan jika ada gejala atau keluhan ya. Oke, terima kasih dok ya jawabannya. Ada pertanyaan dari rekan kita. Selamat siang untuk Putih. Tes apakah yang diperlukan sebelum ibu melahirkan? Wajibkah untuk melakukan tes COVID? Gimana dok? Baik, jadi jawabannya tidak wajib ya. Jadi tidak wajib, tergantung dari gejala kembali lagi ya. Jadi mungkin untuk Mbak Putih sudah terjawab pertanyaannya bahwasannya ibu hamil itu tidak harus wajib ya? Ya, tidak wajib ya. Jadi Ya, tidak mungkin, wajib melakukan tes kecuali COVID ada ya. gejala-gejala mungkin ya dok ya? Ya, gitu. Ya, jadi ini ada yang bertanya, Oh iya, dok, iya. kenapa kalau hamil sekitar 2 bulan suka mual dan pusing? Solusinya harus bagaimana ya? Ya, jadi ibu hamil, hamil terus sama usia muda itu memang ada beberapa yang mengalami keluhan mual sampai muntah ya, sampai nggak bisa makan minum. Yaitu kenapa? Karena terjadi ketidakseimbangan hormon ya, di mana hormon progesteron itu lebih tinggi ya kepada kehamilan. Jadi gerakan peristaltik ya, jadi terganggu sehingga suka mual. Nah, solusinya bagaimana? Jadi ibu hamil kalau mual muntah hebat ya sampai lemas ya, sampai dehidrasi ya, sampai lemas gitu, sampai kurang cairan itu harus dirawat ya di rumah sakit. Tetapi kalau misalkan masih bisa makan, minum, masih bisa ditolerir, maka solusinya adalah dengan makannya yang sering ya, tapi sedikit-sedikit ya. Gitu. Jadi makannya yang sering aja, misalkan mau 5 kali, 6 kali sehari, tapi sedikit-sedikit ya. Gitu. Agar terus kemudian harus konsultasi ya ke dokter kandungan, itu biar dikasih obat untuk mencegah mual ya, yang aman untuk ibu hamil. Ya, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Iya, mungkin ada pertanyaan selanjutnya ya dok ya dari Muslita Rizky Wahyuni. Selamat siang Mbak. Bagaimana preoperatif treatment untuk pasien emergensi yang harus segera dilakukan seksio cesarium? Apakah tidak perlu dilakukan RT atau PCR dulu sebelumnya, mengingat beberapa masyarakat juga ada yang ternyata positif COVID namun tanpa gejala? Ya, baik. Ya, jadi kalau operasinya SITO ya, misalnya emergensi dalam hal ini emergensi, tentu saja tidak harus ya, tidak harus dilakukan pemeriksaan sesuai standar ya. Yang penting di sini adalah pada saat tindakan operasi, tentu saja kita harus melakukan tindakan universal precaution ya. Jadi jadi kita harus benar-benar memakai APD secara lengkap ya. Jadi agar kita tidak terkena cipratan dari cairan tubuh pasien atau darah ya. Itu agar tidak terinfeksi oleh virus yang dibawa oleh pasien ya. Baik, kita ada pertanyaan selanjutnya dok. Selamat siang Ibu Laksmi Dwiyati. Apakah ibu yang akan melahirkan ternyata terkena infeksi COVID? Apakah dapat melahirkan di rumah sakit yang dipilih atau harus di rumah sakit tertentu saja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang apabila ibu yang terinfeksi COVID, maka harus ditangani di rujukan COVID ya. Jadi harus ditangani di rumah sakit yang ditunjuk ya, rumah sakit setempat yang sesuai kabupatennya yang ditunjuk untuk sebagai rujukan COVID ya. Itu. Baik, mungkin itu ya. Iya. Nah, dok, mungkin menunggu rekan-rekan yang lain, silakan untuk kembali memberikan pertanyaan.
mungkin bisa di luar tema ya, bahwasanya tema kali ini adalah pemeriksaan kesehatan yang sangat diperlukan oleh wanita, ibu, baik itu ibu hamil ataupun juga ibu menyusui ya dok ya, di era new Ya, normal. betul. Ya, dok, boleh saya bertanya di luar tema? Ya, boleh, boleh. Ya. Gini dok, untuk ibu yang menyusui dok, mungkin ini jadi salah satu pertanyaan yang banyak sekali ada di benak ibu-ibu menyusui. Ketika sedang menyusui, kemudian juga beliau itu sakit gitu dok. Apakah aman ketika dia mengkonsumsi obat atau semacam kafein ketika sedang menyusui? Atau juga obat-obatan ketika mungkin si ibunya lagi sakit gitu dok. Oh, ya jadi kalau ibu hamil yang sedang menyusui itu memang ada beberapa obat yang tidak boleh ya, tidak boleh untuk ibu menyusui. Ya, contohnya antibiotik golongan ciprofloxacin ya. Itu tidak boleh untuk ibu hamil atau ibu yang menyusui ya. Itu karena bisa menghambat tumbuh kembang dari janin ya atau bayi yang disusuinya ya. Gitu. Jadi tergantung sakitnya apa dan tergantung obatnya apa ya. Oh gitu ya dok ya. Baik, terima kasih ya dok ya jawabannya. Mungkin ini bisa mengcover jawaban dari banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu terkait dengan aman tidakkah ibu-ibu mengkonsumsi kafein ataupun juga obat-obatan ketika sedang menyusui. Nah Ya. dok, selamat siang. Ada lagi yang bertanya siang ini untuk Risma Rismayanti. Saya ucapkan selamat siang. Apakah kalau ibu yang terkena COVID ini aman menyusui bayinya? Ya, baik. Jadi kalau ibu yang menyusui itu sebetulnya tidak ada kontraindikasi ya untuk untuk menyusui ya kalau ibu yang sakit COVID ya. Cuman yang jadi perhatian mungkin untuk menjaga agar supaya bayinya tidak terinfeksi ya melalui droplet ya. Jadi kita tahu karena infeksi COVID ini adalah penularannya dari droplet ya. Jadi selama dia melakukan apa PHBS ya dan mencegah ya supaya tidak ada droplet atau tidak ada droplet yang terkena ke bayi ya itu aman-aman saja gitu ya. Jadi tidak ditransmisikan oleh susu gitu ya intinya ya. Tidak ditransmisikan oleh ASI ya. Baik dok, kita kembali ke tema kita, yaitu tentang pemeriksaan kesehatan ibu di masa new normal. Nih, sekarang kan memang sedang new normal ya dok ya. Jadi ada satu perilaku yang memang sangat berubah dari normal, kemudian juga dari pandemi. Nah untuk ibu hamil juga nih, ada kekhawatiran. Bolehkah seorang ibu hamil bepergian dalam kondisi new normal seperti sekarang ini dok? Bepergian ya. Jadi untuk bepergian saya kira ya boleh-boleh saja ya. Jadi tidak ada tidak ada halangan ya untuk melakukan bepergian. Yang penting kembali lagi ke PHBS ya. Yang penting kembali lagi ke perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi selalu jaga jarak, jadi menghindari kerumunan, kemudian pakai masker, ya selalu cuci tangan ya pakai sabun yang sesering mungkin ya. Itu saya kira ya. Oke dok. Jadi memang pada intinya seorang ibu hamil juga tetap masih bisa bepergian, mungkin tetap mengikuti protokol kesehatan ya seperti yang Ya, dokter betul. Cecep bilang, tetap cuci tangan, kemudian juga pakai masker. Nah untuk ibu hamil dok, sebelum kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain bertanya, untuk ibu hamil atau juga ibu menyusui, untuk bisa menjaga kesehatan nih, mungkin ada sedikit olahraga yang bisa dilakukan. Ketika lagi new normal ini, olahraga yang cocok nih dok, untuk ibu-ibu hamil seperti apa dok? Di era new normal lebih cocoknya itu apa ya? Ya baik, jadi olahraganya olahraga yang ya itu tadi ya memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi jangan rame-rame ya. Jadi lebih baik olahraga di rumah ya. Jadi senam hamil ya, saya kira itu sangat baik ya. Kemudian yoga juga ya, itu.
sangat baik untuk ibu hamil ya. Jadi harus menghindari olahraga-olahraga yang berkerumun ya dengan orang lain ya. Oh iya, betul. Ya betul ya, dan jangan terlalu berat juga. Iya. Karena memang selama hamil bisa dilakukan di rumah ya dok ya, dengan instruktur atau ada panduan-panduan mungkin ya. Jadi tidak harus mendatangi tempat-tempat atau juga tidak harus berkerumun dengan banyak orang ya dok ya. Iya betul. Baik, ada pertanyaan. Selamat siang untuk Mbak Ami Amelia. Seberapa penting dan amankah jika melakukan pemeriksaan kesehatan kandungan dengan USG atau pap smear di masa pandemi? Ya, baik. Jadi kalau seberapa penting pemeriksaan USG, ya sesuai materi yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi sangat penting ya USG itu. Meskipun sekarang saat pandemi juga tetap penting ya, tetap harus dilakukan gitu. Ya. Jadi pada trimester pertama tadi harus dilakukan untuk melihat usia kehamilan terutama ya. Jadi trimester pertama itu sangat berguna untuk melihat jumlah janin ya, apakah satu atau dua ya atau kembar ya. Kemudian apakah janinnya intrauterin atau ekstrauterin, artinya di dalam kandungan, di dalam rahim ya, normalnya kan di dalam rahim atau di luar rahim ya. Kemudian untuk menentukan usia kehamilan yang terutama ya. Jadi usia kehamilan itu sangat akurat kalau diukur dari USG trimester pertama ya. Kemudian trimester kedua tadi ya usia kehamilan 20 minggu ya untuk melihat apakah ada kelainan mayor enggak pada janinnya ya. Kemudian pada trimester ketiga itu harus lebih sering ya karena untuk menentukan memantau pertumbuhan janin ya dari minggu ke minggu apakah normal atau tidak. Kemudian untuk menentukan posisi apakah bayinya letak kepala atau letak sungsang atau letak lintang ya. Jadi harus di evaluasi terus-menerus ya. Kemudian kesejahteraan janin juga ya bisa dilihat dari ketubannya ya, apakah ketubannya cukup atau berkurang ya. Gitu. Kemudian pap smear ya. Kalau pap smear dengan di masa pandemi saya kira tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan yang terlalu ini dengan COVID. Jadi untuk pap smear di masa pandemi sama seperti yang di masa tidak pandemi saya kira ya. Jadi tetap bisa dilakukan gitu ya untuk pap smear untuk melihat apakah ada lesi-lesi prakanker ya di serviksnya ya. Terus kemudian seberapa aman ya pemeriksaan-pemeriksaan itu tetap aman ya untuk dilakukan gitu di masa pandemi juga itu. Yang penting kembali ya kita harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan ya gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ami Amelia. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dok dari Bu Dede Rohida, kemudian juga Via Selvia. Selamat siang. Pertanyaannya, apabila seorang bumil yang positif COVID pada trimester akhir kehamilannya, proses persalinan yang terbaik dan aman bagi ibu dan juga bayi, sebaiknya lewat cara apa dok? Ya baik, terima kasih ya pertanyaannya bagus ini ya. Jadi apabila seorang ibu hamil terinfeksi ya positif, kemudian proses persalinannya apa ya? Jadi sampai saat ini itu tidak ada data ya bahwa persalinan SC atau perabdominam itu memiliki output yang lebih baik ya dibandingkan persalinan pervaginam. Jadi sebetulnya tidak ada kontraindikasi ya untuk melahirkan secara pervaginam gitu. Jadi kembali ke indikasi obstetri ya. Itu. Jadi apakah bisa untuk lahir pervaginam atau tidak gitu ya. Kembali ke indikasi obstetri itu artinya kembali lagi ke indikasi kehamilannya gitu. Apakah kalau sungsang kan nggak boleh lahir pervaginam gitu ya. Apalagi lintang ya. Itu. Kemudian pecah ketuban lebih dari 24 jam itu sebaiknya dilakukan dengan sesar gitu ya. Jadi kalau dari
sisi COVID-nya aja, misalkan tidak ada apa-apa itu masih bisa dilakukan persalinan normal ya atau persalinan pervaginam. Ya begitu ya. Tapi memang itu kembali ke rumah sakit ya, tergantung. Ada rumah sakit yang menerapkan SOP, misalkan pasien COVID adalah dengan cara di SC, ada juga yang seperti itu ya. Tapi kalau dari data, dari penelitian sebetulnya tidak ada data ya yang menunjukkan persalinan SC itu lebih baik ya dibandingkan persalinan dengan pervaginam gitu. Itu ya. Baik, bagaimana Ibu Dede Rohida dan juga Via Selvia sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya? Alhamdulillah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan lagi, Dok. Ya. Selamat siang. Dok, maaf mau bertanya lagi, kalau usia kandungan sekitar 2 bulanan, biar tidak keguguran, harus makan apa? Dan karena faktor apa? Oh baik. Jadi faktor yang paling sering menyebabkan keguguran itu yang paling banyak itu terutama dari abnormalitas kromosom ya. Jadi abnormalitas kromosom itu artinya dari sel bayinya sendiri gitu ya. Jadi intinya dari kecacatan lah ya, kecacatan bayinya sendiri gitu. Itu yang menyebabkan kegugurannya. Jadi memang ada juga faktor lain ya, seperti infeksi ya, misalkan infeksi sering keputihan ya, atau sering infeksi saluran kencing itu juga bisa menyebabkan keguguran. Kemudian dari penyakit-penyakit ibu bisa, misalkan penyakit kencing manis ya, diabetes mellitus itu juga dapat menyebabkan keguguran ya. Kemudian infeksi TORCH juga ya, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, ya, herpes juga bisa menyebabkan keguguran ya. Tapi yang paling sering ya sekali lagi itu dari ke kromosom ya, abnormalitas kromosom bayinya sendiri memang tidak baik ya. Jadi bayinya sendiri yang memiliki kecacatan ya. Kemudian harus makan apa ya? Jadi sebetulnya karena penyebabnya adalah abnormalitas kromosom ya, jadi dari sel bayinya sendiri ya, jadi tidak ada hubungannya sih ya dengan makanan ya. Itu jadi tidak ada apa namanya obat ya untuk itu untuk mencegah ya gitu. Tapi maksudnya kalau kecuali kalau misalkan ada abortus iminen ya atau ancaman keguguran ya. Nah, ancaman keguguran itu adalah ibu hamil ya kurang dari 20 minggu tapi dia mengeluh ada keluar darah dari jalan lahir ya. Nah, itu biasanya dokter memberikan obat hormon ya progestin untuk memperkuat kehamilannya ya. Gitu. Ya paling itu ya yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Dok, saya masih ada sedikit pertanyaan nih Dok ya tentang ibu menyusui, karena memang di sini mungkin di RSC Dr. Haja Karnini memang pelayanannya untuk ibu hamil, ibu melahirkan ya Dok ya. Nah, untuk ibu-ibu yang masih muda nih Dok ya, yang baru punya anak satu, mungkin mereka punya kesulitan ketika menyusui bayi Dok. Ada mungkin beberapa yang malah menambahkannya dengan susu formula. Memang sepenting apa atau haruskah memang susu formula itu ada atau diberikan saat memberikan ASI, Dok? Kalau ditanya harus ya tidak harus ya, tidak harus ada. Nah, tidak harus ada susu formula ya. Jadi lebih baik adalah air susu ibu ya. Jadi disusukan dengan sesering mungkin aja ya. Jadi semau bayi ya, gitu. Kemudian caranya mungkin ada bisa di Google juga banyak ya sekarang apa namanya materi-materi ya tentang hal itu bisa di googling bagaimana posisi menyusui yang baik dan benar ya itu jadi dari situ juga bisa mempengaruhi kualitas ASI ya atau efektivitas dari menyusui itu ya. Gitu. Oke, mungkin termasuk juga dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu menyusui juga mungkin memang harus benar-benar diperhatikan juga ya Dok ya? Iya betul ya. Nah, ada gizi yang seimbang tentunya.
Nah dok, kalau misal nih seorang ibu yang memang menyusui, ada jeda waktu nggak sih? Berapa lama nggak untuk menyusui? Atau memang tidak ada batas waktu untuk menyusui sang bayi, ASI khususnya? Oh, ASI, pemberian ASI. Iya, yeah, iya, yeah, Pemberian ASI itu kan ASI eksklusif 6 bulan. Ya. iya. ASI eksklusif ya sampai apa biasanya kan sampai bayi berusia 2 tahun. Mm-mm, gitu ya. Jadi kalau Oke. untuk ya gitu. Kalau untuk jeda itu jeda gimana ya maksudnya ya? Untuk 1 kali menyusui dok, mungkin ada ibu-ibu yang bertanya, saya harus berapa lama nih menyusui anak gitu loh. Oh, semaunya aja, semau bayi ya, jangan. Nggak ada halangan ya dok ya. Nggak ada jeda, semau bayi aja. Kalau bayinya mau kasih lagi, bayinya mau kasih lagi ya, gitu ya. Sebelumnya saya mau memberikan informasi bahwa dokter Cecep ini ada prakteknya dok ya di RSUD Karmini ini setiap Senin sampai dengan Jumat dari Ya pukul betul. 16 sampai dengan pukul 20. Dari Iis Nur ya. Iis Nur, pertanyaannya dok, maaf mau tanya, seorang ibu hamil muda dengan kelenjar tiroid pemeriksaannya harus kemana saja? Dan apakah ada pengaruh ke janin? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau ibu hamil ya dengan penyakit kelenjar tiroid itu kita tangani biasanya dengan secara multidisiplin ya. Jadi untuk kehamilannya kita terus pantau pertumbuhannya. Kemudian untuk kelenjar tiroidnya biasanya kita kerjasama dengan ya, bagian penyakit dalam ya. Jadi sebaiknya kalau ada penyakit kelenjar tiroid, apakah hipertiroid ya atau hipotiroid ya. Hipertiroid itu hormonnya terlalu banyak ya. Kalau hipotiroid kekurangan ya. Maksudnya, itu harus ke konsultasi dengan penyakit dalam ya. Udah ke penyakit dalam aja ya, nggak kemana-mana lagi. Terus apakah ada pengaruh ke janinnya? Yaitu ada ya. Jadi janinnya bisa mengalami IUGR ya. Jadi pertumbuhannya terlambat ya. Kalau ibunya mengalami hipertiroid ya. Itu itu paling ya. Jadi yang paling apa mencolok itu ke IUGR ya, ke pertumbuhan janin terhambat ya. Baik, untuk Ibu Isnur bagaimana? Jawabannya sudah bisa diterima. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Karmini Tasikmalaya, rekan-rekan mungkin yang sedang dinas ya siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Pertanyaannya, suplemen atau vitamin apa yang baik bagi ibu hamil? Mengingat di masa pandemi ini kita harus menjaga imun. Tambahannya yang baik juga bagi ibu hamil yang punya riwayat sakit lambung. Gimana dok? Ya, jadi vitamin-vitamin yang baik ibu hamil itu selama COVID dan non COVID tetap ya, tetap sama ya. Jadi ibu hamil perlu suplemen atau vitamin mineral ya, seperti kalsium ya. Kemudian kalau hamil muda asam folat ya. Kemudian kalau hamil tua perlu tambahan zat besi ya, Fe. Yaitu tetap harus diperlukan ya untuk ibu hamil. Gitu. Jadi dan itu juga tetap berguna ya untuk imunitas tubuh gitu. Jadi tetap aja vitaminnya tidak berubah ya, itu aja gitu. Kemudian tambahan yang baik bagi ibu hamil yang punya riwayat sakit lambung ya. Kalau sakit lambung saya kira vitamin itu tidak terlalu menyebabkan ini ya ke gastritis ya. Itu kecuali kalau misalkan ada gejala sakit, perih, ya itu didampingi dengan obat-obatan yang protektif terhadap lambung ya, seperti antasida ya, gitu atau golongan omeprazol ya, gitu. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan siang hari ini. Dok, masih dengan tema yang masih berkaitan dengan corona nih dok ya. Kapan seorang ibu hamil ini harus melakukan karantina mandiri dok? Baik, untuk ibu hamil yang diharuskan ya untuk melakukan karantina mandiri itu, jadi apabila ibu hamil itu memiliki gejala dan tanda-tanda ya infeksi virus ya seperti demam, kemudian batuk ya terus menerus. Kemudian ya setelah diperiksa itu ternyata setelah ada gejala kan diperiksa. Nah,
hasil pemeriksaannya juga positif ya. Kemudian itu harus melakukan karantina mandiri. Ya. Kemudian selama karantina mandiri ini juga ibu-ibu harus melakukan hal-hal seperti tetap berada di rumah ya, tidak boleh bepergian, tentu saja ya. Kemudian seandainya terpaksa keluar itu tidak boleh menggunakan transportasi umum. Ya. Kemudian ibu-ibu juga harus tinggal di dalam ruangan tersendiri ya, yang memiliki ventilasi yang baik. Kemudian ibu-ibu itu tidak boleh menerima kunjungan ya dari kerabat ya, dari saudara-saudara. Kemudian juga harus memisahkan penggunaan peralatan makan ya dan peralatan mandi dari anggota keluarga yang lain. Kemudian itu tetap menjaga kebugaran ya dan kesehatan ya, antara lain dengan cara melakukan senam ya, senam hamil atau senam yoga ya. Oke, terima kasih dok ya atas jawabannya. Baik, selamat siang untuk Dr. Andi Hermawan yang sudah bergabung. Kemudian juga ada Setia Wahyu, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini 22 Agustus 2020 kita sudah bisa berkumpul bersama-sama di webinar bersama dengan Dr. Cecep SPOG dengan materi yang alhamdulillah sangat sekali diperlukan ya untuk kita semua. Dok, untuk ini dok, untuk sedikit pertanyaan, mungkin ada ibu-ibu yang ingin berkonsultasi, misalnya ada ibu-ibu yang di rumah ingin berkonsultasi dengan dokter Cecep di RSCA Karmini, bisa melalui media sosial atau memang harus langsung ke sini dok? Oh boleh, boleh. Boleh lewat medsos juga boleh. Baik. Jadi mungkin ini adalah salah satu informasi menarik ya untuk ibu-ibu yang mungkin ada sedikit kekhawatiran untuk bisa mengunjungi rumah sakit. Tetapi kita juga menginformasikan bahwa di sini di RSCA Dr. Hajah Karmini EH kita memberikan pelayanan kesehatan tentunya melalui protokol kesehatan yang memang sudah diberlakukan juga di sini ya. Jadi ya, ibu-ibu betul, jangan khawatir ya dok ya untuk tetap memberikan atau tetap memeriksakan kehamilannya, berkunjung langsung ke RSCA Dr. Hajah Karmini, di mana untuk dokter Cecep sendiri untuk jadwalnya dari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore ya dok ya sampai jam 8 malam. Iya, iya betul. Baik dok, mungkin beberapa pertanyaan alhamdulillah sudah terangkum siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, kemudian juga ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan yang pasti memang pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan dari sekian banyak yang ingin disampaikan oleh ibu-ibu ya dok ya, termasuk juga ibu-ibu hamil yang menyusui. Baik, sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah bergabung siang hari ini dok? Ya baik, ya intinya kembali ya saya ulangi. Jadi memang intinya tidak perlu takut ya untuk memeriksakan kehamilan ke rumah sakit ya. Jadi meskipun era new normal seperti ini, kita tetap harus memeriksakan kehamilan secara rutin ya. Gitu. Ya, dan alhamdulillah di RSCA Karmini juga sudah melakukan protokol kesehatan ya secara baik ya. Gitu. Jadi jangan khawatir, itu aja sih. Iya. Terima kasih banyak Dr. Cecep Anwar Hidayat yang sudah memberikan materi yang sangat diperlukan oleh kita semua. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita ya dok. Nanti mungkin lain kali saya undang kembali dokter untuk di webinar selanjutnya dengan tema yang sama, yang berbeda ya dok ya. Iya, mangga. Baik. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Karmini di @rsia_karmini_tasik untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai layanan kesehatan dan juga informasi-informasi kesehatan. Tentunya silakan update juga melalui webnya kami di www.rsia_karmini.com. Dan untuk rekan-rekan juga yang ingin menjadi pasien dan tidak bisa langsung mendaftar ke sini, bisa by online. Silakan bisa menghubungi 081 323 699 697. Nanti ada tertera di Instagramnya, jadi silakan untuk follow Instagramnya RSCA Karmini_tasik.
Jangan lupa juga nanti minggu depan, tanggal 29 Agustus 2020, akan hadir kembali webinar bersama dengan Dr. Gigi Lutfi Dewi Risyanda di waktu yang sama, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan untuk rekan-rekan yang belum mendaftarkan dirinya, silakan klik linknya, kemudian mendaftarkan untuk webinar selanjutnya bersama dengan Dr. Lutfi Dewi Risyanda minggu depan. Ajak juga rekan-rekan yang lain supaya bisa bergabung agar bisa kembali mendapatkan materi dan juga informasi terbaik tentunya dari dokter-dokter terbaik persembahan dari RSIA Dr. Haja Karminia. Terima kasih sekali lagi dokter atas partisipasinya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, acara webinar siang kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi saya mewakili RSIA Dr. Haja Karminia mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan, kemudian juga atas waktu yang alhamdulillah rekan-rekan bisa bergabung bersama kami. Ketemu lagi dengan webinar selanjutnya. Saya Yuyun Kurniasih, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.